Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Agustin, NIM 20102040336 dari jurusan Tadris Biologi kelas 3C dengan dosen pembimbing Bapak Hendra Lardirman SSI MPD, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekologi. Ekologi sendiri adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Dalam ilmu lingkungan, ekologi dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi di dalam lingkungan. Ekologi berasal dari kata Yunani yaitu oikos yang artinya habitat dan logos yang artinya ilmu. Selanjutnya, kita masuk ruang lingkup ekologi. Ruang lingkup ekologi mencakup spesies. Spesies yaitu suatu kelompok organisme yang hidup bersama di alam bebas, dapat mengadakan perkawinan dan menghasilkan anak. Yang kedua ada populasi. Populasi yaitu sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Yang ketiga, komunitas. Komunitas yaitu kumpulan populasi hewan dan tumbuhan yang hidup secara bersama dalam suatu lingkungan. Yang terakhir ada ekosistem. Ekosistem yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya ada sumber daya. Sumber daya yaitu suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan ini. Selanjutnya ada pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan suatu benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai jalinan ekosistem kehidupan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Akumulasi dari interaksi sebagai faktor yang terkandung dalam lingkungan biotik dan abiotik. Selanjutnya, lingkungan hidup sebagai sumber daya. Apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup sebagai sumber daya? Yaitu sumber daya alam, baik secara global maupun nasional. Dalam sejarah peradaban manusia telah menopang kehidupan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Selanjutnya, unsur penyedia kebutuhan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Di sini ada faktor biotik, faktor abiotik, dan faktor budaya. Di sini saya akan menjelaskan faktor biotik. Apa sih faktor biotik itu? Faktor biotik yaitu faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, baik tumbuhan maupun hewan. Selanjutnya, faktor abiotik yaitu faktor tak hidup yang meliputi faktor fisik dan kimia. Contohnya suhu, sinar matahari, air, tanah, ketinggian tempat, angin, dan garis lintang. Dan yang terakhir ada faktor budaya, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan bermasyarakat dari orang atau kelompok yang ada di dalamnya. Kita masuk ke jenis-jenis lingkungan. Di sini ada lingkungan hidup, terus lingkungan hidup buatan, lingkungan hidup sosial. Selanjutnya, komponen ekologi. Komponen biotiknya terdiri dari tumbuhan, fungsinya sebagai penghasil, manusia fungsinya sebagai pemakai, hewan fungsinya juga sebagai pemakai, scavenger fungsinya sebagai pemakan bangkai, benalu fungsinya sebagai parasit, harimau fungsinya sebagai pemangsa, bakteri fungsinya sebagai pengurai, jamur fungsinya juga sebagai pengurai. Terus selanjutnya, komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri dari udara. Udara yang mengandung kelembapan fungsinya membantu penyebaran spora, contohnya lumut dan paku.
Terus ada tanah, fungsinya sebagai sumber makanan bagi tumbuhan dan tempat berpijak kita yang tinggal di bumi ini. Terus ada air, fungsinya sebagai sumber kehidupan. Isi tubuh manusia sebagian besar mengandung air. Tentu air dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Terus cahaya matahari fungsinya membantu proses fotosintesis, suhu, dan cahaya adalah kesatuan yang menyusun ekosistem, fungsinya membantu metabolisme tumbuhan. Yang F ada topografi, geta salinitas atau pH menentukan kumpulan organisme, dan yang terakhir ada garam-garam mineral. Yang terakhir kita masuk ke tingkatan organisme makhluk hidup spesies. Terdiri dari yang pertama ada sitoplasma, kedua sel, ketiga jaringan, keempat organ, kelima sistem organ, 6 organisme, 7 populasi, 8 komunitas, dan yang terakhir 9 ekosistem. Itulah yang sekiranya dapat saya jelaskan tentang ruang lingkup ekologi. Mohon maaf sekiranya jika terdapat kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.